الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ من قلب لا يخشع لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik inilah kita bisa lanjut di kajian At-Tajwid Al-Musawwar, karya daripada Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullahu taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Alhamdulillah, setelah beberapa pertemuan, 14 pertemuan, akhirnya kita sampai pada pembahasan al-mudud, samad. Dan pembahasan mad ini di dalam kitab Tajwid Musawwar ini pembahasannya cukup detail dalam artian tidak seperti yang kita pelajari ketika kita dulu belajar tajwid. Ada banyak tambahan-tambahan, banyak rahasia-rahasia yang kita tidak ketahui sebelumnya. Insya Allah tajwid ini semua rahasia itu semua akan kita kupas semuanya. Biiznillah ta'ala. Mad. Sebelum kita membahas apa itu mad, kita membahas terlebih dulu apa itu definisi mad. Kata Syekh Aiman di sini, al-mad itu, al-mad secara bahasa artinya panjang. Artinya madad tu yadi, atau madad tu yadi, maksudnya aku panjangkan, aku ulurkan tanganku. Itu arti al-mad. Artinya az-ziyadatu wa tatwil, lebih dan panjang artinya. Kemudian secara istilah, italatu biharfin min hurufil maddi wal lini atau harfil lin. Memanjangkan suara dengan huruf mad dan lin dengan dua huruf lin. Apa itu huruf mad dan huruf lin? Apa itu huruf lin? Ada namanya huruf mad, lin, ada huruf lin saja. Huruf mad dan lin, huruf lin saja. Kalau huruf mad dan lin itulah yang tiga, alif, waw, dan ya. Waw yang sebelumnya dhammah, ya yang sebelumnya kasrah. Itu namanya huruf mad dan sekaligus huruf lin. Huruf mad itu yang bersamaan juga disebut huruf. Kemudian kalau huruf lin doang apa? Itu adalah huruf waw atau ya yang sukun sebelumnya, itu namanya huruf lin. Lin saja. Huruf lin itu ada berapa? Ada 3. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Al-mujanisu laha ma qablaha. Sebelumnya, harakat sebelumnya sesuai dengan jenis huruf madnya. Kalau alif berarti harakat sebelumnya fathah. Kalau ya berarti harakat sebelumnya yang sejenis dengan ya adalah kasrah. Kemudian kalau waw yang sejenis dengan waw adalah dhammah.
Kenapa dinamakan huruf mad? Kenapa? Karena huruf ini memiliki potensi untuk dipanjangkan. Kata Syekh Aiman, lianna laha qabiliyata al-matti aw at-tatwil. Karena huruf ini punya potensi untuk dipanjangkan. Dipanjangkan berapa? Misalnya kita baca misalnya inna bisa dipanjangkan. Inna bisa dipanjangkan. Kenapa dinamakan huruf lin? Karena lin itu artinya mudah, gampang. Apa? Karena huruf itu ketika keluar mudah diucapkan. Inna, qalu, sangat mudah dikeluarkan hurufnya. Tinggal kita suara huruf itu otomatis keluar. Makanya rujiha bimtidadin walinin min ghairi kulfatin. Karena keluarnya dengan panjang, mudah, tanpa dipaksa-paksa. Itu kata Syekh Aiman Suwaid. Di dalam Al-Qur'an ada berapa mad? Di sini Syekh Aiman mulai menyebutkan ada beberapa macam mad di dalam Al-Qur'an. Secara umum, kita ingin menyederhanakan. Mad itu ada yang pertama namanya asli. Ada yang mad asli artinya mad asal, pokok. Nah, kemudian ada namanya mad far'i, cabang. Nah, jadi mad yang cabang ini diambil dari mad asli ini. Asal mad far'i, ada mad asli, ada mad far'i. Nah, mad far'i ini nanti ini cabang daripada mad asli. Mad far'i ini pada dasarnya adalah mad asli itu sendiri atau mad asli, mad tabi'i itu sama. Pada dasarnya sama. Mad asli itu hurufnya yang tadi, yang 3. Hurufnya yang 3, alif, waw, udah. Itu mad asli. Kemudian ada namanya mad yang mulhaq bit tabi'i. Ada mad mulhaq bit tabi'i. Ini dicatat ini ya, mulhaq bit tabi'i. Apa arti mulhaq bit tabi'i? Artinya digolongkan ke dalam mad tabi'i. Kenapa digolongkan? Kenapa tidak tabi'i gitu? Langsung saja mad tabi'i. Kenapa dikatakan mad ini digolongkan ke dalam tabi'i? Ada mad badal, ada mad as-silah, as-sughra. Kenapa tidak langsung saja kita katakan ini udah masuk langsung ke ternyata tidak bisa kita katakan dia mad tabi'i. Kita hanya bisa mengatakan dia digolongkan ke dalam golongan mad tabi'i. Kenapa? Karena di dalam badal sebenarnya mad itu adalah hasil dari perubahan hamzah yang sukun. Bukan asli. Maksudnya madnya itu tidak asli. Mad itu asalnya adalah hamzah sukun. Contoh kata iman. Kata iman. Iman. Asalnya adalah iman. Man. Hamzah ditukar menjadi ya untuk menyesuaikan harakat kasrah sebelumnya. Maka jadilah iman. Nah, karena asalnya ini hamzah sukun, maka tidak bisa dikatakan mad asli. Maka dikatakan mad badal. Badal itu artinya pengganti. Maksudnya ya pengganti hamzah itu. Tapi dia setelah diubah menjadi ya, dia itu mirip sekali dengan mad tabi'i. Secara lahirnya, secara luarnya, itu tidak ada beda sama mad tabi'i. Makanya dikatakan mulhaq bit tabi'i. Dikatakan mad tabi'i 100% tidak. Kenapa? Karena asalnya itu hamzah yang sukun. Tidak bisa. Oke, kemudian ada mad iwad. Mad iwad. Nah, mad iwad ini digolongkan ke mad tabi'i karena apa? Karena dia serupa dengan mad tabi'i di satu sisi. Tidak serupa di semua sisi.
Mad iwad ini hanya ada dalam kondisi wakaf. Contohnya misalnya innallaha kana aliman hakima, hakima. Atau kalau kita berhenti di aliman berarti innallaha kana alima. Ada yang mad iwad ini hanya ketika wakaf saja. Sedangkan mad tabi'i di dalam kondisi wakaf dan di dalam kondisi wasal juga gitu. Ada. Nah, mad iwad ini hanya ada pada kondisi wakaf. Makanya dikatakan mulhaq bit tabi'i ay digolongkan ke dalam mad tabi'i. Ada mad as-silah as-sughra. Mad silah as-sughra misalnya lahu ma lahu hu. Nah, hu di sini namanya mad silah sughra. Kenapa tidak langsung dikatakan ini mad tabi'i? Kenapa harus dikatakan mulhaq bit tabi'i? Karena mad silah as-sughra ini ada hanya ketika wasal saja. Ketika wakaf hilang. Misalnya lahu ma fis samawat. Kalau kita wakaf jadinya lah, hilang matnya gitu. Sedangkan mad tabi'i itu dalam kondisi wakaf dan wasal tetap ada. Makanya di sini dikatakan mulhaq bi at-tabi'i. Saya harap ini permasalahan mulhaq bi tabi'i atau mad yang digolongkan ke dalam mad tabi'i bisa difahami dengan baik. Sekarang ada mad far'i. Mad far'i itu panjangnya lebih dari 2 harakat. Dikatakan mad far'i karena cabang dari mad asli. Nah, mad far'i ini perlu difokuskan fokus. Mad far'i ini mad yang memiliki sebab. Mad asli tidak punya sebab. Memang dari sananya panjang gitu, panjangnya 2 harakat. Kalau mad far'i dia panjang lebih dari 2 harakat karena punya sebab. Bukan dipanjangin gitu aja tanpa sebab. Enggak. Karena ada sebab. Sebabnya itu hanya 2. Tidak ada selain ini. Cuma 2. Yang pertama, sebabnya adalah hamzah. Yang kedua adalah sukun. Hamzah dan sukun. Kenapa hamzah? Kenapa sukun? Kenapa hamzah bisa memberikan efek gitu? Kenapa hamzah bisa membuat panjang? Kenapa sukun bisa membuat panjang? Hamzah kenapa bisa membuat panjang? Karena bagi orang Arab itu hamzah itu susah diucapkan. Karena sifatnya jauh dari dalam halq, dari tenggorokan, kemudian juga sifatnya syaddah, kemudian sifatnya juga jahar. Jadi susah diucapkan hamzah itu. Makanya banyak hamzah yang diganti-ganti, yang misalnya kayak di dalam qiraat lain itu misalnya kata setiap ada hamzah sukun itu diganti. Misalnya ji'na dibaca jina, atau misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib dibaca alladzina yu'minuna bil ghaib, atau kadabi ali fir'aun dibaca kadabi fir'aun. Hamzah ini susah diucapkan. Nah, jadi untuk gimana supaya gampang diucapkan, jadi jarak antara mad tabi'i tadi kan asalnya, misalnya kita ada mad wajib muttasil. Misalnya minas sama'i ma'a. Karena susah mengucap hamzah itu jadi dikasih jeda gitu dari mad asli, dari mad yang minas sama, untuk mengucapkan i itu dikasih jeda, dipanjangin minas sama'i ma'a. Nah, karena susah mengucapkan hamzah itu, makanya orang Arab ngasih jeda gitu. Supaya apa? Supaya gampang mengucapin hamzahnya, supaya kita bersiap-siap. Itu kenapa hamzah itu menjadi sebab panjang. Sukun kenapa? Kenapa menjadi penyebab panjang? Karena itu tadi juga. Kenapa? Karena huruf mad. Ini mad ini asalnya itu mad asli, mad tabi'i. Kemudian ada sebab yang datang. Misalnya datang ketemu 2 sukun. Sukun bertemu ini susah gitu. Orang Arab biasanya kalau ada 2 sukun bertemu, biasanya cari cara supaya nggak ketemu gitu. Misalnya ketemu nih, ini ketemu misalnya ada qulillahumma. Asalnya qul Allahumma. Itu asalnya. 2 qul lam pertama Allahumma itu. Jadi susah gitu. Orang Arab gimana supaya nggak ketemu nih 2 sukun. Nggak boleh bertemu. Gimana caranya? Ya dikasih harakat kasrah, qulillahumma. Nah, ini begitu juga huruf mad.
huruf mat ketemu dengan yang sukun, susah gimana sebutinnya, makanya dipanjanginlah matnya. Supaya mudah mengucapkan sukun itu. Itu kenapa hamzah dan sukun itu menjadi penyebab mat. Yang sebab hamzah nanti muncullah mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, kemudian mat as-silah al-kubra. Kemudian yang sebabnya sukun ada mat lazim yang ada yang kalimi, ada yang harfi. Kemudian dua-duanya ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Kemudian ada mad al-arid lisukun, ada juga mad al-lin. Sekarang kita bahas tentang bagaimana cara mengukur tempo mad itu, waktu mad itu bagaimana cara mengukurnya. Kita mengukurnya, kata Syekh Aiman, diukur dengan harakat. Harakat misalnya berapa harakat? Kalau 2 harakat berarti misalnya AA. Nah, tempo AA, inilah tempo untuk yang 2 harakat. Misalnya kita baca qalu, berarti itu seakan-akan kita ucapkan qalu gitu. Qalu berarti qalu, seperti itu, 2 harakat. Apa definisi harakat? Kata Syekh Aiman, harakat itu adalah al-fatratu zamaniyatu lazimatu lin-nutqi biharfin mutaharrikin maftuh. Harakat itu adalah tempo yang tidak terpisah dari saat kita yang tidak terpisah dari satu harokat. Misalnya satu harokat huruf yang kita ucapkan, itulah harokat itu. Harokat yang bersama dengan suara kita mengucapkan satu huruf itu, misalnya qa, yang ini, tempo yang ini, qa, itulah harokat. Baik itu dhammah atau fathah atau itu kasrah, sama saja. Dhammah, fathah, kasrah itu sama, temponya sama. Tidak ada nanti dhammah lebih lama daripada kasrah, enggak, sama semuanya. Kemudian kita lihat. Jadi cara mengukur matnya itu 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, gimana? Ya huruf itu kita kasih harokat sampai kita ulang sampai berapa kali. Misalnya 3 harokat berarti qa. Nah, itu ininya, temponya. Kalau 4 harokat berarti qa. Nah, itu dia, berarti 4 harokat dan seterusnya. Kemudian di dalam ilmu tajwid atau ilmu qiraat itu, imam-imam qiraat itu semuanya itu tidak keluar dari empat level panjang mat. 5 level panjang mat. Jadi kalau dari qiraah asyarah misalnya, itu mereka semua ya, panjang mat mereka itu tidak keluar dari 5 level. Yang pertama ada level namanya al-qasr. Al-qasr itu sama seperti mat asli, mat tabi'i. Itu al-qasr. Kemudian yang kedua ada fuwaiqul qasr, di atas qasr. Itu panjangnya berapa? 3 harakat. Ada at-tawassut. Panjangnya berapa? Panjangnya 4 harakat. Kemudian ada fuwaiqut tawassut. Ada 5 harakat. Di atas, sedikit di atas 4 harakat, berarti 5 harakat. Kemudian ada at-tul, panjang. Nah, biasanya kalau dikatakan dalam ilmu tajwid atau masuk nanti ke ilmu qiraat, kalau dikatakan at-tul, berarti maksudnya adalah 6 harakat. Atau nanti dikatakan misalnya mad, mat doang gitu kan, nggak ditentukan apakah itu 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, tidak ditentukan. Nah, berarti yang dimaksud dengan mat itu adalah langsung otomatis pahami 6 harokat. Kemudian di sini beliau mengingatkan, Syekh Aiman mengingatkan bahwa panjang mat itu tergantung kita cepatnya gimana. Kalau kita baca cepat, maka 2 harokat atau 4 harokat di bacaan cepat
itu tidak seperti 4 harokat di bacaan lambat. Jadi kita sesuaikan. Kalau bacanya cepat, berarti 4 harokatnya juga cepat. Kalau kita bacanya sedang, berarti 4 harokatnya sedang. Kalau kita bacanya lambat, berarti 4 harokatnya juga lambat. Seperti itu. Jadi itu tadi ya, tingkatan mat itu ada 5. Yang pertama 2 harokat, namanya al-qasr. Yang kedua 3 harokat, namanya fuwaiqul qasr. Yang ketiga 4 harokat, namanya at-tawassut. Yang keempat namanya 5 harokat. Yang keempat 5 harokat, namanya fuwaiqut tawassut. Kemudian yang kelima 6 harokat, namanya apa? Namanya at-tul atau al-ishba'. Sekarang kita langsung bahas satu persatu ini mat. Al-maddu tabi'i. Apa itu? Huwal maddu alladhi. Ini di serius ya. Huwal maddu alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi. Huwal mad. Mad tabi'i itu adalah mad alladhi yang la taqumu dhatul harfi illa bihi. Yang tidak akan berdiri huruf mad itu, zatul harf maksudnya harf mad illa bihi, harf mad yang huruf yang 3 tadi, alif waw ya. Nah, alif waw ya itu tidak akan bisa dibaca. Alif waw dan ya itu tidak akan bisa dibaca kecuali dengan kita panjangkan suara huruf sebelumnya. Misalnya ada kata qalu. Nah, alif yang setelah qaf itu tidak akan bisa kita baca kecuali dengan apa? Dengan memanjangkan qaf itu. Makanya huwa alladzi mad la taqumul harfu illa bihi. La taqumu dzatul harfi illa bihi ay bil mad. Tidak akan ada suara mad itu dengan memanjangnya gitu. Itu artinya. Atau dengan kata lain ya. Mad asli itu atau mad tabi itu adalah mad yang misalnya satu kata itu kalau kita buang tidak kita panjangkan 2 harokat, itu nanti bisa mengubah katanya. Katanya bisa berubah gitu. Maksudnya tidak akan ada, maksudnya katanya berubah makna. Atau la taqumu binyatul kalimati illa bihi gitu. Satu susunan kata itu tidak akan ada kecuali dengan memanjangkan itu. Itu mad asli. Kemudian wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun. Tidak akan atau huruf atau mad asli ini tidak pernah terkait atau tidak pernah membutuhkan sebab. Baik itu sebab sukun ataupun hamzah. Jadi mad asli ini tanpa sebab. Tidak ada sebab sama sekali. Tadi kita sudah jelaskan kenapa hamzah dan sukun bisa menyebabkan mad. Yumaddu bimiqdari harakataini la ghair. Dan mad asli ini dipanjangkan 2 harakat, tidak lebih. Wal harakatani huwa al-fatratu az-zamaniyatu al-lazimatu liqid harfaini mutaharrikataini mutataliyain. Nah, kata beliau 2 harakat itu adalah tempo yang dilazimi oleh pengucapan 2 huruf. Nah, tempo yang wajib ada ketika pengucapan 2 huruf. Qaqa, ini temponya qaqa. Ini adalah 2 harakat. Mutataliyain. Seperti apa? Baba, bubu, bibi. Nah, jadi kalau kita ucapkan ba, berarti itu sama dengan baba. Kita ucapkan bi, berarti sama dengan bibi. Kita ucapkan bu, berarti sama dengan bubu, dan seterusnya. Ini mad tabi'i. Insyaallah mad tabi'i atau mad asli sudah kita pahami dengan baik. Sekarang kita masuk ke maddul badal. Mad badal ini sebenarnya seperti mad tabi'i. Kata beliau apa? Kullu hamzin mamdud. Mad badal itu adalah setiap hamzah yang panjang. Panjang bukan panjang ada tanda panjang gitu ya. Ya, bukan. Yang setiap hamzah yang panjangnya 2 harakat itu mad badal. Sama sekali. Setiap hamzah yang panjangnya 2 harakat itu wa huwa halatun khassatun min at-tabi'i. Itu merupakan kondisi khusus dari mad tabi'i kata beliau. Wa yumaddu bimiqdari harakataini nahwu amanu
utu imana al-Qur'an yura'un al-khati'in ra'a waja'u abai. Nah, ini semuanya badal. Ini ada utu imanan, hamzahnya panjang. Jadi mad badal itu secara sederhana kalau ditanya apa definisi mad badal? Mad badal adalah kullu hamzin mamdud wa khalas. Simple, sangat sederhana sekali. Kullu hamzin mamdud. Sekarang ada maddul iwad. Mad iwad. Iwad itu apa? Badal itu pengganti artinya, pengganti. Maddul iwad artinya juga pengganti juga. Jadi badala awadah, itu artinya itu pengganti artinya. Maddul iwad, mad pengganti. Apa definisinya? Definisinya adalah huwa ta'widhu an tanwinin nasbi. Nah, mad iwad itu adalah pengganti dari tanwin nasab. Jadi kalau misalnya ada aliman, man, nah itu kan tanwin kan. Nasab itu fathah biasanya, tandanya fathah. Aliman, halat al-waqaf, ketika waqaf bi alifin tumaddu bi miqdari harakataini wa yulhaqu bil tabi'i. Nah, kita ganti tanwinnya dengan apa? Dengan alif. Berarti aliman diganti dengan alif, berarti alima. Man, ma. Nunnya diganti dengan alif. Dipanjangkan dengan panjang 2 harakatain. 2 harakat. Wa yulhaqu bit tabi'i. Dan digolongkan ke dalam golongan tabi'i. Nah, sudah tahu kan kenapa tidak bisa langsung dikatakan in mat tabi'i? Kenapa harus kita katakan mat iwad kemudian digolongkan atau mulhaq bit tabi'i? Kenapa? Karena ini kondisinya hanya satu saja di kondisi waqaf. Sedangkan mat tabi'i misalnya qalu, kalau kita waqaf ya qalu gitu. Ya Musa, kalau kita waqaf ya Musa gitu. Kalau aliman hakimah, alima kita berhenti. Kalau waqaf gimana? Aliman, balik lagi ke asalnya gitu. Kemudian tanbih, kata beliau. Kalau seandainya yang yang bertanwin itu tak marbutah, yang bulat, itu jangan kita ganti tanwinnya, jangan kita ganti jadi alif. Seperti apa? Syajaratan atau jannatan. Jangan kita baca syajarata atau jannata, jangan. Kalau yang kondisi seperti ini itu tidak diganti, tapi diganti tak menjadi ha. Misalnya syajaratan kita ganti menjadi syajarah. Yang tan artinya syajarah, atau jannatan diganti menjadi ha. Jadi kita waqaf jannah. Nah, ada kata ma'an, wa anzala minas samaa'i ma'an. Kalau kita waqaf gimana? Kita waqaf meskipun tidak ada alif di sana. Nah, biasanya kan aliman hakimah itu mim ada alif, hakiman ada alif. Nah, kalau ma'an itu nggak ada alif, setelah hamzah itu nggak ada. Jadi kadang orang nggak tahu, oh kayaknya ini waqafnya ma gitu aja gitu, karena nggak ada alifnya. Nah, karena nggak ada alifnya orang kayak ini gimana ya, ini waqaf kayak biasa atau wakafnya pakai alif gitu kan. Di sini wakafnya pakai alif. Ma'a. Nah, gitu wakafnya. Kenapa alifnya nggak ditulis gitu kan? Selain hamzah, kalau ada yang bertanwin fathah, itu biasanya ada alif semua. Misalnya kayak aliman, hakima, ghafuran, rahima, kemudian tawaban, rahima, kemudian aliman, qadira, itu semuanya ada alifnya. Tapi kalau hamzah tidak akan ada kita temukan alifnya. Kenapa? Kata Syekh Aiman, walakinnahum la yaktubunaha li'annahum la yajma'una fil khatti baina alifaini mutajawirataini. Karena dulu orang Arab itu hamzah yang kayak ma'an ini kan itu kan hamzah gitu kan bentuknya. Itu dulu nggak ditulis sama sekali sama orang Arab, nggak ada, kosong gitu. Kalau kita lihat mushaf zaman Sayyidina Utsman, di zaman Abu Bakar, di zaman Nabi,
Itu kalau misalnya kita lihat di surah Al-Baqarah ayat berapa itu ya? 21. 21 apa 22 itu. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Itu kalau kita di mushaf mereka itu kosong, itu enggak ada hamzah di situ. Nah, jadi kalau seandainya mereka menulis alif, berarti nanti ketemu dua alif. Pertama ma, itu alif itu, nanti ketemu lagi alif. Jadi kalau orang lihat, kok ada alif dua ini, bingung gitu. Ini apa nih alifnya satu ini? Gitu. Makanya nggak ditulis sama mereka. Mereka tidak menggabungkan dua alif, tidak meletakkan dua alif di antara hamzah. Itu alasannya. Jadi kalau kita wakaf misalnya pada contoh insya'a sama juga tadi seperti yang tadi. Kemudian kalau insya'a, nah ini kan ada hamzah yang dipanjangkan, ya kan? Insya'a. Ini kan definisi mad badal kan kullu hamzin mamdud. Setiap hamzah yang panjang. Ini panjang. Kata beliau ini mad min qabili maddil iwad wa laysa mad badalin. Nah, ini mad iwad bukan mad badal. Karena asalnya asal dari badal tadi apa? Asalnya adalah hamzah yang sukun. Mad badal imanan itu asalnya imanan. Itu asalnya. Kemudian kalau insya'a, nah ini asalnya bukan insya'a, bukannya, asalnya insya'an gitu. Jadi beda gitu. Oke. Insyaallah pembahasan mad tabi'i, kemudian tadi mad badal, kemudian mad iwad. Insyaallah ini pembahasan gampang biiznillah taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih menarik lagi. Yaitu pembahasan al-jaiz al-munfasil. Saya harap ini sangat fokus sekali. Tadi sudah ini kan saya sebutkan sebab mad. Apa sih itu sebab itu apa artinya gitu? Kata para ulama sebab itu adalah sesuatu yang adanya dia menyebabkan ada yang lain. Tidak adanya dia menyebabkan tidak ada yang lain. Ma yalzamu min wujudihi wujud. Kemudian wa min adamihi al-adam li dzatihi. Kata mereka. Kalau ada sebab berarti ada nanti akibatnya. Kalau tidak sebab tidak ada akibat. Itu definisi. Ingat ya. Berarti setiap ada sebabnya misalnya ada hamzah, setiap ada hamzah setelah mad tabi'i berarti wajib harus ada mad. Oke? Ini dicatat ya. Setiap ada sebab pasti nanti ada mad. Ingat itu ya, setiap ada sebab mad dicatat. Soalnya akan ungkit lagi nih nanti. Kemudian al-maddul jaizul munfasil. Apa definisinya? Huwa ayyati harful maddi. Huruf mad yang tadi, mad tabi'i tadi. Waw atau alif ya. Misalnya ma huruf mad. Ayyati harful maddi. Akhir al-kalimat al-ula nih. Ma itu satu kalimat. Di akhir kata itu huruf mad. Di akhir kata. Kemudian wa hamzatul qat'i fi awwalil kalimati allati taliha. Kemudian ada hamzatul qata'. Ada hamzah fi awwalil kalimati allati taliha. Di awal kata setelahnya. Di awal kata yang datang setelahnya. Jadi langsung ketemu alif langsung ketemu dengan hamzah. Misalnya bima unzila qalu amanna wa fi anfusikum itu contohnya. Jelas kan? Ada huruf mad, kemudian setelahnya ada hamzah. Nah, karena ada hamzah inilah mad tabi'i pada dasarnya mad asli dipanjang karena ini sebab hamzah. Wa yuqalu lahul maddul jaiz.
Kenapa dikatakan mad jaiz? Kata beliau, likhtilafil qurra'i fi maddihi wa qasrihi. Ini penting nih. Orang banyak salah memahami tentang mad jaiz. Karena jaiz itu artinya boleh, maka berarti boleh membacanya pendek. Kenapa? Karena boleh, nggak wajib saya panjangin gitu. Salah, bukan seperti itu. Yuqalu lahu al-maddul jaiz. Kenapa dikatakan al-jaiz? Karena ulama qiraat itu berbeda-beda. Ada yang memanjangkannya, ada yang memendekkannya. Mendekkannya maksudnya 2 harokat doang. Ada yang 2 harokat doang, ada yang lebih dari 2 harokat. Berapa itu? Ada yang memanjangkannya 3 harokat, ada yang memanjangkannya 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Berbeda-beda. Para ulama berbeda-beda. Makanya dinamakan al-jaiz. Jadi kalau ditanya, mad jaiz, kenapa dikatakan jaiz? Bukan karena dia boleh dibaca pendek di dalam riwayat Hafs, bukan. Di dalam riwayat Hafs, wajib yang kita baca di Indonesia biasanya, atau di dunia, dari jalur Imam Syatibi, itu wajib kita baca 4 harokat atau 5 harokat, wajib itu kita baca. Tapi kenapa masih dinamakan jaiz? Kenapa? Karena para ulama qiraat, imam-imam qiraat itu berbeda-beda. Wa yumaddu fi riwayati Hafsin min asy-Syatibiyyati bimiqdari arba'i aw 5 harakat. Nah, kalau dari riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Nah, jadi jangan nanti kita pendek-pendekkan gitu. Kecuali kita tahu pendek nanti konsekuensinya apa di tempat-tempat yang lain gitu. Seperti misalnya ada kata wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, biasanya kita bacakan pakai sin. Nah, nanti kalau misalnya kita baca pendek mad munfasilnya, nanti kita baca shad di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ada permasalahan. Ada yang beberapa kata bentuknya seperti bentuk muttasil, wajib muttasil, bersambung gitu. Matnya, tabi'inya itu sama hamzahnya itu bersambung di satu kata. Seperti apa? Ya ayyuha. Atau fattaquni ya ulil albab. Atau ha antum, ha ula. Itu kayak ditulis satu kata. Jadi orang kadang, oh ini karena dia satu kata gitu. Tadi kan syaratnya kalau jaiz berbeda gitu. Huruf matnya di satu kata, hamzahnya kata yang kedua gitu. Ini kok kayak di satu kata ya ayyuha. Nah, ternyata di sini asalnya itu adalah ya huruf nida. Ya kutibat ya allati lin nida wa allati litanbih fil mushaf syarif mahdzufat al alifi. Nah, ini ditulis alifnya dibuang. Mausulatan bima ba'daha. Langsung sambung dengan kata setelahnya ya ayyuha. Tapi pada dasarnya ini adalah 2 kata. Ya, satu kata, ayyuha, ini kata yang lain. Wal maddu fi hadhihi al-kalimati wa ma mathalaha maddun munfasilun wa laysa maddan muttasilan. Nah, mad yang seperti ini adalah mad jaiz munfasil, bukan mad wajib muttasil. Kemudian mad al-wajib al-muttasil. Sama seperti mad jaiz tadi. Sama seperti mad jaiz. Ada huruf mad datang setelahnya hamzah. Tapi mad jaiz wajib muttasil ini hamzahnya masih di satu kata. Seperti apa? Ja'a. Kemudian ada su'a atau si'a atau ula. Nah, ini masih di satu kata. Nah, makanya ini nanti dinamakan apa? Dinamakan yuqalu lahu al-wajib. Kenapa wajib? Li wujubi tatwi يعني الطبيعي لكل القراء. Karena apa? Karena kenapa dikatakan wajib? Karena semua qurra, semua imam-imam qiraat itu memanjangkannya lebih dari mad tabi'i. Ingat ya. Kenapa dikatakan wajib? Karena ulama atau imam qiraat memanjangkan mad wajib ini lebih dari mad tabi'i. Bisa itu nanti 3 harokat, bisa itu nanti 4 harokat, bisa itu nanti 5 harokat,
bisa itu nanti 6 harakat. Oke? Yuqalu lahu al-maddul wajib liwujubi tatwilihi 'an at-tabi'i li kulli qurra. Nah, semua qurra. Wa yumaddu fi riwayati Hafsin 'an 'Asim, dan dipanjangkan melalui riwayat Hafs dan Asim bimiqdar 4 harakat atau 5 harakat. 4 harakat atau 5 harakat. Ini panjangnya. Kemudian kita ingin bertanya sedikit. Oke lah di dalam riwayat Hafs, oke lah mad jaiz itu panjangnya sama. Sama mad wajib muttasil. Sama-sama bisa 45. Mad ini wajib muttasil juga bisa 45. Terus kalau kita lihat di qiraah lain, misalnya ada qiraah misalnya Ibnu Katsir, misalnya Ibnu Katsir dari Makkah. Tadi kita bilang kan setiap ada sebab pasti ada mad gitu kan. Sebab itu ma yalzamu min wujudihi wujud wa min adamihi al-adam. Kalau dia ada berarti nanti ada akibatnya. Kalau tidak ada ya tidak ada akibatnya. Kok bisa tanya gitu? Imam Ibnu Katsir membaca mad jaiz 2 harakat. Padahal kan sebabnya ada. Kan mad wajib muttasil itu sepakat semua qurra, semua ulama qiraat, semua imam-imam mereka sepakat lebih dari 2 harakat. Oke, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah mengikuti kaidah-kaidahnya. Karena setiap ada sebab pasti harus dipanjangin gitu. Berapapun nanti panjangnya itu terserah gitu kan. Yang penting udah panjang karena ada sebabnya. Lah kok bisa-bisanya Imam Ibnu Katsir dan imam-imam yang lain yang membaca mad jaiz munfasil cuma 2 harakat. Padahal sebabnya kan ada. Misalnya Imam Ibnu Katsir baca atau riwayat Hafs dari jalur yang lain dibacanya 2 harakat. Kok bisa gitu? Padahal sebabnya ada. Ini bisa jadi sebuah pertanyaan. Bisa dicatat nih pertanyaannya. Insya Allah pertanyaan ini akan kita tunda jawabannya. Karena ini waktu sudah hampir habis. Nanti kita tunda jawabannya untuk di pertemuan selanjutnya. Oke. Tanbih kata beliau. Tawassutul munfasili yakunu faqat ma'a tawassutil muttasil. Nah, jadi tawassut itu tadi istilahnya 4 harakat ya. 4 harakat di mad jaiz al-munfasil hanya ketika mad muttasil dipanjangkan 4 harakat. Jadi harus disamakan. Kalau baca munfasil 4 harakat, berarti muttasil juga 4 harakat gitu. Disamakan. Jangan di sini 4, di sini 5, jangan. Dibaca sama. Kalau 5 ya 5, kalau 4 ya 4 gitu. Kemudian ada lagi misalnya kata di surah apa itu ha umqra'u kitabiyah di surah Al-Haqqah. Ha umqra'u kitabiyah. Nah, jangan disangka bahwa di sini mad jaiz munfasil ya seperti ha antum. Kalau ha antum itu ha-nya itu mad munfasil. Tapi kalau ha umqra'u kitabiyah ini satu kata dia. Ha itu satu kata. Kalau haula itu beda. Ha satu, ula satu kata. Tapi kalau ha ini satu kata. Nggak ada kata yang namanya nggak ada. Yang ada ha Wa alaihi fal maddu allazi fiha maddun muttasilun. Jadi mad yang pada kata ha umqra'u di sini mad muttasil bukan munfasil. Kemudian tanda mad di dalam mushaf, tandanya itu seperti bendera. Kemudian terakhir al-maddu as-silah. Maddu as-silah. Maddu as-silah ini apa kata beliau? Silatuha ad-dhamir lil mufradil ghaib al-mudzakkar. Menyambung hak dhamir kayak hu, hi. Menyambung hak dhamir dengan apa? Dengan waw. Kalau haknya dhammah. Atau menyambungnya dengan ya. Maksudnya kita ditambah waw ditambah ya. Bisyarti an taqa'a baina mutaharrikain. Syaratnya harus antara 2 huruf mutaharrik. Contohnya apa? Innahu ala hu
Sebelumnya apa? Nah, innahu innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu kan kita panjangin, kita tambah wawunya. Namanya mad as-silah. Ada berapa mad? Ada berapa macam? Ada mad silah sughra, ada silah kubra. Silah sughra yang tadi yang kita golongkan ke mad tabi'i. Ma lahu wa ma kasab wa ummihi wa abih. Seperti itu. Mad silah sughra, ini tinggal gampang saja. Mad silah sughra itu kalau haknya itu setelahnya ada hamzah, udah itu mad silah kubra namanya, afwan, kubra. Misalnya ma lahu akhladah ila ta'amihi anna. Nah, seperti itu. Kalau mad silah sughra panjangnya 2 harakat. Digolongkan ke mad tabi'i, mulhaq bil tabi'i. Kemudian kalau mad silah as-sughra itu ngikut. Ngikut mana? Ngikut mad munfasil. Berapa mad munfasil kita? Mad munfasil kita 4 atau 5. Berarti sughra juga ngikut gitu. Ngikut sama mad munfasil. Kata beliau apa? Wa tulhaqu bil maddil munfasil. Tulhaqu bil maddil munfasil. Digolongkan ke dalam mad al-munfasil. Kemudian tanbih, kata beliau. Hati-hati nih, kata beliau. Yakunu maddu silati fil wasli la ghair. Nah, mad silah itu hanya ada ketika wasal. Ketika wasal, la ghair, tidak ada selain wasal. Ketika waqaf itu silah tidak ada. Fa idza waqafna naqifu bis sukun. Kalau kita waqaf maka kita waqaf dengan sukun. Kalau ma lahu wa ma kasab kita waqafnya malah. Ila ta'amihi anna, kita waqafnya ila ta'amih. Kemudian kalau yang tidak cukup syarat, kan mad silah syaratnya harus terletak di antara dua yang berharakat. Innahu ala. Kalau tidak cukup syarat, misalnya terletak sebelum sukun misalnya. Maka nanti akibatnya apa? Haknya dibaca pendek. Kayak fihi hudan, fihi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jangan kita baca fihi hudan lil muttaqin, jangan. Atau justru terletak di antara dua sukun. Tadi kan syaratnya harus di antara dua yang berharakat. Ini malah di antara dua yang sukun, kayak ya'lamhullah. Ya'lamhullah. Nah, maka kondisi yang seperti ini itu dibaca pendek. Atau ismuhul masih, atau terletak di apa? Di sebelum sukun. Kayak ismuhul masih. Ismuhul masih. Itu dibaca pendek. Kemudian ada juga seperti arjih wa akhah fa'alqih ilaihim. Ini kata arjih ini, kalau yang ada yang hafal Quran sini enggak? Yang sampai ini aja, sampai Al-A'raf. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Arjih di sini, haknya itu sebenarnya seharusnya itu dikasih harokat. Karena haknya itu hak ini, hak dhamir. Asalnya qalu arjihi wa akhah. Arjihi wa akhah. Tapi di dalam riwayat ini Hafs atau di dalam qiraah Asim itu dibaca sukun haknya. Sama juga fa'alqih ilaihim itu dibaca sukun fa'alqih ilaihim. Ada yang membaca berharokat? Ada. Fa'alqihi ilaihim, ada. Tapi kita baca sukun. Kemudian ada yang sudah cukup syarat. Ada yang tidak cukup syarat. Syaratnya kan terletak antara dua huruf yang berharokat. Ada yang tidak cukup syarat tapi malah dipanjangin. Ini keluar dari kaidah. Hanya satu saja. Gimana? Wa yakhlud fihi muhana di surah Al-Furqan. Jadi jangan kita baca wa yakhlud fihi muhana, jangan. Nah, di dalam riwayat Hafs khususnya, kemudian nanti Imam Ibnu Katsir bacanya wa yakhlud fihi muhana, panjangin.
Kemudian ada yang cukup syarat tapi malah dipendekin. Ini tidak cukup syarat dipanjangin. Kemudian ada yang cukup syarat tapi dipendekin kayak wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Seharusnya kan kalau kita lihat kaidahnya, ini terletak antara dua yang berharokat. Yardahula. Bahula. Ini terletak di antara dua huruf yang berharokat. Seharusnya sesuai dengan kaidah, ini harus dipanjangin. Tapi justru tidak dipanjangin, dipendekin. Yardahulakum. Kemudian yang terakhir adalah seperti hak hadhihi. Hak hadhihi ini sama seperti hadhihi. Itu kan bukan hak dhamir lil muzakkar, bukan. Tapi itu sama hukumnya seperti hak as-silah, dihukumi sama gitu. Jadi hadhihi bidha'atuna dibaca panjang, jangan kita baca hadhihi bidha'atuna, jangan. Kemudian ada juga hak, tapi dia bukan hak dhamir. Tapi dia namanya hak usakt. Hak saktah namanya. Apa itu hak saktah? Kata beliau, hak usaktin tulhiquha al-arabu akhir ba'd al-kalimat li bayani harakatil harfil akhir minha. Kata beliau, hak saktah ini adalah hak yang diletakkan di akhir kata. Untuk apa? Untuk ketika wakaf ya. Ketika wakaf, itu untuk menjelaskan harokat terakhirnya itu. Misalnya lam yatasannah. Itu haknya itu hak saktah namanya. Untuk apa? Untuk menjelaskan harokat nun itu. Jadi lam yatas asalnya lam yatasanna. Asalnya itu. Tapi mereka tambah di situ hak sakta. Jadinya lam yatasannah wanzur ila himarik. Atau fabihudahu muqtadih qul la as'alukum iqtadih. Nah, ini hak di sini bukan hak hak dhamir tapi hak sakta. Atau juga yang ada di surah Al-Haqqah itu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nah, itu asalnya hisabi. Nah, itu hisabiyah, tapi ditambah hak. Ada juga hak tapi bukan dhamir. Memang asli dari kata itu, misalnya wajhi abi. Itu asalnya apa? Itu wajah. Itu wajah. Nah, katanya waw jim ha itu asli. Apa namanya? Huruf asli dari kata itu. Beda dengan misalnya kata apa? Misalnya yardahu lakum. Yarda asalnya yardahu itu tambahan. Kayak fawakihu katsirah lam yantahi lanasfa'an. Jangan kita baca misalnya fawakihu katsirah, jangan kita baca fawakihu katsirah, jangan. Karena itu bukan hak dhamir. Tanda mad silah sughra di dalam mushaf adalah waw kecil kalau mushaf Madinah ya. Kemudian kalau ada matnya itu tinggal dikasih bendera kecil di atas waw kecil itu atau ya kecil. Ya yang ekornya ke belakang. Wallahu taala a'lam. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini yang baru masuk ini ahlan wa sahlan. Gimana Ustadz Burhan? Alhamdulillah Ustaz. Cuman bisa Ustaz, afwan Ustaz, bisa agak diulang sedikit Ustaz, tentang mat silah menurut Syekh Aiman tadi Ustaz ya. Bisa diulang sedikit penjelasannya Ustaz. Oke. Mat silah itu kata Syekh Aiman itu adalah silah itu dari segi bahasa artinya menyambung.
kita arti menyambung. Maksudnya apa? Menyambung ha itu dengan waw itu. Silatu al-ha'i bil waw. Kalau ya itu kalau ha itu dhammah. Apa maksudnya? Maksudnya kita tambahkan waw mad. Nah, setelah ha itu. Maksudnya kita panjangin. Silatu ha'id dhamiri biwawin idza kanat madmumah. Kita sambung dengan waw. Kalau misal lahu berarti kita sambung dengan waw jadinya lahu. Seperti itu. Kalau dia ya berarti nanti kita sambung dengan ya, kita panjangin bihi. Nah, menyambung maksudnya itu menambah hamzah. Kemudian apalagi kata beliau tadi? Bisyarti. Nah, dengan syarat. Ini syaratnya penting ini. Antaqa'a baina mutaharrikain. Terletak di antara dua mutaharrik. Ustaz Burhan ada ini, ada bukunya nggak? Nggak ada, Ustaz. Oh, oke. Jadi coba ditulis contohnya ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Itu nampak jelas nanti. Haknya itu terletak di antara dua yang berharokat. Ini syaratnya. Nah, kalau tidak cukup syaratnya, maka dibaca pendek. Contohnya apa? Fihi hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena sebelum ha itu ya sukun. Nah, nggak cukup syarat. Atau lahul mulk. Nah, setelah ya itu sukun. Nah, afwan. Setelah ha itu sukun, maka nggak cukup syarat. Maka lahul mulk dibaca pendek. Jangan dibaca lahul mulk. Jangan. Nggak cukup syarat. Atau terletak di antara dua sukun. Contohnya apa? Ya'lamhullah. Lamhullah. Sebelum ha ada mim sukun. Hul ada sebelum ha ada mim sukun. Setelah ha ada lam sukun. Ya'lamhullah. Nggak cukup syarat. Maka dibaca dua harakat. Gimana? Jadi pertemuan minggu depan ini harus hadir ini ya. Soalnya ini pembahasan penting nih, penting sekali. Pembahasan mat. Karena inti dari pembahasan mat ini ada di pembahasan yang terakhir. Nanti ada pembahasan tentang ada kaidah namanya qaidatu aqwas sababain. Ada yang pernah dengar di sini kaidah aqwas sababain? Ustaz Burhan udah pernah belajar? Belum pernah, Ustaz. Ustaz David pernah dengar tentang ini, tentang kaidah aqwas sababain? Belum, Ustaz. Ini penting ini. Jadi usahakan pertemuan selanjutnya ini harus hadir nih. Karena ini pembahasan sangat jarang sekali ada yang menjelaskan pembahasan ini, aqwas sababain. Ini pembahasan termasuk pembahasan yang paling detail ini di dalam pembahasan mat. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini Ukhti Raja Paris ini gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung di ini aja, di melalui pesan juga nggak apa-apa. Gimana? Ustaz Abdul Fattah gimana? Saya ada pertanyaan, Ustaz. Agak banyak dikit. Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama saya tentang definisi dari ta'riful mat, Ustaz. Di kitabnya Syekh Aiman itu ada tambahan di sini kalau saya baca memanjangkan suara dengan huruf mat, begitu, Ustaz? Iya. Berarti kalau menurut logika saya nggih, kalau memanjangkan suara dengan huruf mat berarti yang dipanjangkan itu bukan huruf matnya. Apakah betul? Sehingga huruf mat atau huruf lin itu menjadi alat untuk memanjangkan suara. Karena memang saya kan di tajwid nggih. Ketika ada contoh misalnya nu itu yang dipanjangkan apanya? Dhammahnya, Ustaz. Atau nunnya.
Bukan wawu sukunnya Ustaz. Kayak Baro'ikum Ustaz. Itu memang yang dipanjangin, yang memang huruf harokatnya itu yang dipanjangin. Oh, harokatnya nih, bukan huruf matnya Ustaz ya? Bukan. Oh ya salam. Harokatnya yang dipanjangin. Nah, dengan kita memanjangin harokatnya itu, Ustaz Abdul Fattah, dengan kita memanjangkan harokatnya itu, maka terbacalah huruf mat itu. Oh, Masya Allah. Saya berarti dari kemarin salah jelasin Ustaz ya. Makanya apa definisi? Coba dibacain lagi. Mat tabi itu adalah Italus saut. huwal maddul ladzi. Enggak, huwal maddul ladzi. Oh, yang mat tabi ini. Iya, Maddul ladzi la taqumu dzatul harfi illa bihi. Makanya la taqumu dzatul harfi illa bihi. Huruf mat itu tidak akan terbaca kecuali dengan memanjangkan apa? Memanjangkan yang tadi, memanjangkan harokat sebelumnya. Oh, tamam. Dan, kalau gitu saya sambungkan dengan pertanyaan saya yang kedua Ustaz nggih. Terkait dengan memanjangkan dua harokat mat tabi'i ini, berarti secara tidak langsung kalau saya mengatakan qalu begitu, berarti satu untuk harokat fathah, satunya untuk huruf mat alif itu. Iya. Oh, Masya Allah. Berarti secara tidak langsung alifnya itu dibaca satu harokat Ustaz nggih. Satu harokatnya punya fathah nggih. Iya. Ya salam. Salah paham ini. Itu tahqiqnya, tapi jangan nanti kita bilang satu harokat gitu kan. Enggak. Nah. Saya lanjut pertanyaan. Kalau dari detailnya, kalau secara detailnya itu satu harokat gitu. Huruf matnya. Iya, huruf matnya itu satu harokat. Ditambah dengan satu harokat huruf qafnya gitu. Oh, Masya Allah. Tamam. Karena ketika kita baca qalu. Nah, jadi kalau qalu berarti yang pertama harokat pertama itu harokat qafnya, yang kedua adalah harokat alifnya. Oh iya. Oke, tamam Ustaz. Tamam. Saya lanjutkan juga kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, itu terkait dengan mizanul mat Ustaz. Di penjelasan dari Syekh Aiman itu ada mat yang panjangnya fuwaiqul qasri, yaitu 3 harokat. Iya. Dari sekian banyak mat yang ada itu, belum ada penjelasan mat ini panjangnya 3 harokat. Apakah memang menurut qiraah Imam Hafiz ini nggak ada mat yang dibaca 3 harokat gitu Ustaz? Kalau riwayat Hafiz itu kemungkinan ada yang 3 harokat, tapi yang pasti bukan dari jalur kita. Oh, dari Thaibah berarti Ustaz? Iya. Kemungkinan ada yang panjangnya 3 harokat. Ada kemungkinan. Nah. Tapi yang pasti kayak seperti qiraah Ibnu Katsir itu panjangnya 3 harokat atau 4 harokat. Mad wajibnya. Mad wajib. Iya, 3 atau 4 harokat. Nah, kalau kita yang hafaz 4 atau 5, mereka gitu. Oh, berarti seperti kita yang belum belajar qiraat itu tidak layak untuk membaca 3 harokat tadi. Iya. Untuk kehati-hatian. Jadi abaikan saja gitu. Cuma ya fokus ke yang 4 atau 5 harokat saja. Tapi yang penting kita tahu ada gitu. Ada yang baca 3 harokat. Hadir Ustaz, hadir. Saya lanjutkan lagi Ustaz, karena cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan ketika ada muamalah dengan thalib gitu Ustaz. Kaitannya dengan halaman mizanul mat baina tawassutul munfasil ma'a tawassutul muttasil pada halaman 327 itu kan tadi jangan menjelaskan kalau munfasilnya 4, muttasilnya 4. 5. Pertanyaan saya begini Ustaz. Apakah dibolehkan misalnya dalam satu majelis atau satu rekaman, kita punya rekaman
30 juz begitu, munfasilnya 4, jaiznya 5. Apakah tetap harus, kalau munfasilnya 4 ya mutasilnya harus 4? Apakah harus sama Ustaz? Atau boleh dibedakan? Itu harus dibaca sama. Ya, bagusnya harus dibaca sama gitu. Tapi kadang kita nggak tahu ini 4 atau 5 sih gitu karena Iya. karena sangat mirip sekali gitu kan. Nah, Ini sebenarnya 4 atau 5 sih gitu, kayak sama gitu, nggak ada bedanya gitu. Seharusnya ya sebisa mungkin disamain. Tapi biasanya kadang bisa kelewatan, bisa kurang dikit, itu nggak masalah gitu. Yang kesalahan seperti itu nggak perlu dibesar-besarkan. oh berarti lahannya Tapi lahan kosong. sebisa mungkin itu diikutilah di 5 harokat ya 5 harokat. Oh. Supaya untuk memperindah bacaan itu gunanya itu seperti itu, supaya bacaan itu teratur gitu, indah. Nah. Kayak misalnya sama juga seperti arid lisukun misalnya kan boleh berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Kalau kita bacanya 2 ya baca 2 terus gitu. Supaya apa? Supaya kayak seragam gitu. Nggak ada yang panjang pendek gitu, nggak jelas gitu. Supaya bagus gitu. Kan kata Imam Jazari itu kan, wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati. Kemudian terus beliau apa? Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi. Nah, itu kan wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Maksud dari wal lafdhu fi nadhirihi maksudnya sebuah kata yang memiliki hukum yang sama. Nah, nanti kalau ketemu di tempat lain yang punya hukum yang sama juga, ya harus dibarengin gitu. Misalnya mad arid lisukun. Nah, ketemu arid lisukun kan hukumnya sama. Dipanjangin gitu. Sama panjangin gitu. Kemudian misalnya mad jaiz, mad wajib. Kan mad wajib hukumnya apa? Hukumnya 4 harokat. Ya kalau ketemu yang hukumnya yang sama kayak mad wajib lagi gitu. Dibaca 4 harokat lagi gitu. Jangan dibeda-bedain gitu. Seperti itu. Supaya apa? Supaya itu tadi, supaya bagus bacaannya, supaya bagus. Misalnya dalam satu kali sholat, mat jaiznya saya 4, mat wajibnya 5, nggak ada masalah. Atau tetap sebaiknya 5-5 dua-duanya, Ustaz? Dalam sekali sholat. Iya, sebaiknya 5-5. Oke, 6. Nastamil ila soal al-adil, mafi muskilah, Ustaz. Anil mizan ada. Mafi muskilah. Syukran, Ustaz. Masih muskilah. Ana munaqasha, Ustaz, baru 2-3 mutakharij dari Mahat ini yang baru selesai qiraat itu, dan dia mengatakan begini dan saya belum pernah belajar. Kalau saya suruh baca juga agak lama, mungkin saya izin untuk menanyakan ke jenengan, Ustaz. Dia mengatakan bahwa ketika dia ngajarkan ke muridnya mat jaiz atau mat wajibnya itu diajarkan 4, tidak diajarkan 5, Ustaz. Kata dia, nggak ada, Ustaz, ketika saya belajar qiraat dengan gurunya itu tidak ada imam yang rawinya 10 itu asro suhra itu yang mengatakan mat jaiz ataupun mat wajib mat jaiz khususnya mat jaiz itu yang membaca 5 nggak ada. Apalagi yang membaca 2 harokat, katanya nggak ada. Dan katanya dia temukan ada tampil yang menjelaskan begitu. Apakah memang afdolnya mat jaiz atau mat wajib itu arba'u harokat, Ustaz? Afdol yakni zaman li hadal maddain, Ustaz. Kalau mengatakan di dalam qiraat itu tidak ada yang 5 harokat, cuma 4 harokat doang, itu gimana itu? Dari mana? Qiraat mana itu? Iya itu. Coba nanti di apa lagi? Apa namanya? Ditanya lagi orangnya, dipastiin dulu apakah betul seperti itu. Tapi yang benar tidak seperti itu. Ada, tetap ada. Tapi mungkin biasanya seperti ini. Misalnya yang 3 harokat sama yang 5 harokat biasanya dijadiin 4. Supaya apa? Supaya gampang ketika kita baca jamak itu. Misalnya Imam Asim itu 5 harokat misalnya. 5 harokat itu datangnya dari mana? Dari Imam Ad-Dani. Nah, jadi mazhab Imam Ad-Dani itu wafat tahun 444 Hijriah.
itu inilah yang maratib yang 5 tadi, yang saya sebutkan tadi, itu ada di Imam Ad-Dani. Jadi sama Imam Ad-Dani, yang 5 harokat ini, itu Asim 5 harokat doang, nggak ada 4. Nah, kemudian yang 3 harokat siapa? 3 harokat Ibnu Katsir, Qalun, Ibnu Katsir, sama Abu Amr. Itu 3 harokat. Nah, lah yang 4 harokat siapa? 4 harokat Imam Ibnu Amir sama Al-Kisai. Nanti Warsh 6 harokat, Hamzah 6 harokat. Nah, datang Imam Syatibi. Kata Imam Syatibi, ini kalau ada yang kayak gini, ada 3 harokat, ada 5 harokat, ini kayak nanggung-nanggung gitu. Katanya. Jadi susah untuk ngepasinnya itu 3, 5 itu susah. Ya udah kata Imam Syatibi, yang 3 dinaikin jadi 4. Nah, yang 5 turunin jadi 4 gitu. Nah, jadi ketika kita baca 4 harokat, misalnya ketika jamak, kita baca 4 harokat, masuklah misalnya Qalun masuk, Ad-Duri masuk, Imam Ibnu Amir masuk, Imam Al-Kisai masuk, Asim masuk. Banyak yang ngikut gitu. 5. Tapi kalau kita baca 3, harus kita baca satu-satu. Ini 3, nanti ulang lagi yang baca 4, nanti ulang lagi yang baca 5. Jadi susah gitu. Nah, makanya disatuin gitu. Itu gitu. Kalau misalnya biasanya kalau kita jamak itu seperti itu, kalau baca qiraat itu. Nah, jadi yang tawassut ya kita gabungin aja jadi 4 gitu. Jadi enggak kita baca 5, enggak. Supaya apa? Supaya ngikut semuanya yang tawassut itu. Oh, berarti enggak ada istilahnya afdal-afdalan, enggak ada Ustaz. Ini masalah masalah panjang ini tergantung riwayatnya gitu. Kalau riwayatnya sahihah, mutawatirah sampai kepada Nabi, ya enggak ada yang lebih ini. Kita enggak bisa kita katakan misalnya riwayat Ibnu Katsir atau riwayat Hafs ini lebih afdal ketimbang riwayat Ibnu Katsir. Karena kira Ibnu Katsir. Kenapa? Di Ibnu Katsir itu pendek gitu kan, pahalanya kurang gitu. makin panjang pahalanya makin banyak. Enggak kayak gitu. Selama itu dari Nabi ya berarti sama-sama bagus. Mungkin kelebihannya dari segi apa? Dari segi mungkin menghemat waktu misalnya, oke gitu. Tapi kelebihannya itu tidak secara mutlak gitu. Di satu sisi saja. Misalnya kalau Ibnu Katsir karena pendek ya kita bisa bacanya cepat gitu. Itu kelebihannya gitu. Berarti apakah ketika jenengan menyebutkan jamak tadi, kalau nggak pas jamak nggak apa-apa juga dibaca 4 Ustaz nggih? Nggak apa-apa juga. Karena sudah ada dalil dari Imam Syatibi tadi itu. Iya. Oke, hadir. Saya lanjut lagi dua soal nggak Ustaz nih. Tafadhal. Karena besok kan sudah masuk bab mat lazim dan mungkin kemungkinan juga aqwa sababain. Ini kaitannya dengan kata hak tambih pada kata ya ayyuha. Mungkin nggak ada kaitannya dengan tajwid, tapi mungkin Ustaz bisa menjelaskan maksudnya hak tambih ini hadhihi atau yang lainnya itu faedahnya dalam teks Arab itu apakah untuk seperti apa sih Ustaz gitu. Ada beberapa tambih-tambih tadi itu yang ada di pembahasan matsilah. Ha'ut tanbih itu ya. Saya kurang pasti apa maksud dari ha'ut tanbih itu. Tapi nanti itu kembali lagi ke di kitab-kitab nahwu apa maksud dari ha'ut tanbih itu. Itu memang uslubnya orang Arab. Nanti insya Allah kalau sudah saya temukan, insya Allah saya share nanti tentang ha'ut tanbih. Nah, hadir Ustaz. Cukup Ustaz, terima kasih banyak. Mohon maaf atas pertanyaannya Ustaz. Jazakallahu khair. Insya Allah ini teman-teman semua mengambil faedah dari pertanyaan antum Ustaz. Amin Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini yang lain gimana nih? Ukhti Isma gimana? Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas, di ini aja dikasih di pesan. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, kita cukupi saja hari ini, kajian kita hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya, ini pertemuan yang sangat penting ini. Tentang masalah sebab. Nanti ada lagi misalnya sebab seperti apa. Tadi saya sebutkan, mad jaiz munfasil. Menurut qiraah yang lain, itu ada yang baca pendek. Padahal sebabnya ada. Itu tadi di qiraah lain. Nanti
di bacaan kita, di riwayat yang kita baca seperti apa? Mad arid lis sukun. Sukunnya ada, tapi kenapa bisa kita baca pendek? Tapi kenapa kita baca pendek? Padahal sebabnya ada. Padahal kan kalau ada sukun, itu kan jatuhnya ke lazim kan? Nah. Jatuhnya menjadi 6 harokat. Kenapa kita baca 2 harokat? Kenapa kita baca 4 harokat? Itu nanti insya Allah jawabannya di minggu berikutnya insya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum Ustaz, jazakumullahu khairan aidan Ustaz.